Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ratna Sari Dewi, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Pasuruan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan sedikit video mengenai koneksi antar materi pada modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Selama mengikuti program guru penggerak ini, saya didampingi oleh pengajar praktik yaitu Ibu Marisa Agus Susanti dan fasilitator Bapak Sudiarto. Pada kesempatan ini, saya ditugaskan membuat koneksi antar materi tentang modul 3.1, yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Koneksi antar materi ini berhubungan dengan materi-materi yang saya pelajari selama mengikuti pendidikan guru penggerak. Konsep awal yang akan saya uraikan berhubungan dengan pertanyaan-pertanyaan dasar, yaitu dari beberapa slide berikut. Pertanyaan pertama, bagaimana filosofi Ki Hajar Dewantoro dengan Pratap Triloka memiliki kaitan dengan penerapan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin? Sebagai seorang guru, segala tingkah lakunya memang dianggap sebagai role model bagi masyarakat. Oleh karena itu, pembentukan nilai diri harus menjadi teladan bagi muridnya. Untuk memudahkan seorang guru dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman, seorang guru harus memiliki dan berpedoman pada asas pendidikan yang kita kenal dengan Patrap Triloka. Patrap Triloka terdiri atas 3 semboyan, yaitu ing ngarsa sungtulodo, ing madya mangunkarso, tutwuri handayani. Semboyan tersebut artinya ialah di depan memberikan teladan, di tengah membangun motivasi, dan di belakang memberikan dukungan. Dengan Pratap Triloka tersebut, maka seorang guru sebagai pemimpin pembelajaran harus mampu menjadi sosok yang bisa mengambil keputusan yang tepat serta berpihak kepada murid. Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh kepada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan? Nah, nilai-nilai yang tertanam pada seorang guru seharusnya adalah nilai-nilai kebajikan. Karena nilai-nilai kebajikan yang ada dalam diri guru diibaratkan seperti gunung es yang hanya terlihat kecil di permukaan, tetapi merupakan bagian yang besar di dalam alam bawah sadar kita. Nilai-nilai tersebut merupakan sesuatu yang penting dan berpengaruh pada pembentukan karakter sebagai pendidik dan sebagai pedoman dalam mengambil sebuah keputusan. Sebagai calon guru penggerak, ada nilai-nilai yang harus dipegang dan diimplementasikan seperti nilai mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid. Dalam mengambil keputusan yang tepat, diperlukan nilai-nilai atau prinsip pendekatan dan langkah-langkah yang benar sehingga keputusan tersebut merupakan keputusan yang paling tepat dengan resiko yang paling minim bagi semua pihak, terutama bagi kepentingan atau keberpihakan pada murid atau anak didik kita. Untuk membuat keputusan berbasis etika, diperlukan kesamaan visi, budaya, dan nilai-nilai yang dianggap penting dalam sebuah institusi sehingga prinsip-prinsip dasar dalam menjadi acuan akan lebih jelas. Selanjutnya pertanyaan ketiga. Bagaimana materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching yang diberikan pendamping atau fasilitator dalam perjalanan proses pembelajaran kita, terutama dalam pengujian pengambilan keputusan yang telah kita ambil? Apakah pengambilan keputusan tersebut telah efektif? Masihkah ada pertanyaan-pertanyaan dalam diri kita atas pengambilan keputusan tersebut? Hal-hal ini tentunya bisa dibantu oleh sesi coaching yang telah dibahas pada sebelumnya. Keterampilan coaching merupakan keterampilan menggali kemampuan orang lain dalam memecahkan suatu masalah yang dihadapi oleh kucing. Keterampilan coaching yang harus dimiliki diantaranya adalah kemampuan memberikan pertanyaan yang berbobot, memiliki pembawaan yang positif, kemampuan mendengarkan dan memotivasi, bisa memandu percakapan, berkomitmen untuk terus belajar. Pendekatan kucing, sistem Among dapat diterapkan dengan menggunakan model Tirta, di mana T merupakan dari tujuan, I adalah identifikasi,
R rencana aksi, dan T yang terakhir adalah tanggung jawab. Dari segi bahasa, tirta berarti air. Air mengalir dari hulu ke hilir. Jika kita ibaratkan murid kita adalah air, maka biarlah ia merdeka, mengalir lepas hingga ke hilir potensinya. Kegiatan kucing yang diberikan fasilitator membantu saya memaksimalkan potensi pada diri dan memecahkan masalah. Hal ini memungkinkan guru untuk menggunakan teknik kucing untuk mengidentifikasi masalah dan menghasilkan keputusan yang tepat ketika menentukan dilema etika ataupun bujukan moral pada murid. Sesi kucing ini membantu guru memaksimalkan potensi mereka dan memecahkan masalah. Hal ini memungkinkan guru untuk menggunakan teknik kucing untuk mengidentifikasi masalah dan menghasilkan keputusan yang tepat ketika menentukan dilema etika ataupun bujukan moral kepada murid. Kita masuk pada pertanyaan yang keempat. Bagaimana kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya akan berpengaruh terhadap pengambilan suatu keputusan, khususnya masalah dilema etika? Nah, dalam melaksanakan proses pendidikan, pendidik dalam hal ini guru harus mampu melihat dan memahami kebutuhan belajar siswanya, serta mengelola kapasitas sosial dan emosionalnya dalam pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Proses pengambilan keputusan yang bertanggung jawab ini membutuhkan keterampilan sosial emosional seperti kepercayaan diri, kesadaran sosial, dan keterampilan sosial. Oleh karena itu, sangat diharapkan untuk dapat menerapkan deskripsi dalam proses pengambilan keputusan, terutama dengan mengenali berbagai pilihan dan kemungkinan hasil serta menimbulkan kesalahan dalam proses pengambilan keputusan, terutama masalah dilema etika di dalamnya. Keduanya sama-sama memiliki nilai kebenaran. Sebagai pemimpin pembelajaran, pendidik harus mampu melihat masalah yang dihadapinya, apakah itu dilema etika atau bujukan moral. Pendidik dengan nilai-nilai pendidik yang inovatif, kolaboratif, mandiri, dan efektif dapat membimbing peserta didik dalam mengambil keputusan dan mengenali potensi dirinya untuk mengatasi tantangan. Melakukan dan bertindak untuk kepentingan murid, menjunjung tinggi prinsip nilai kita sendiri, dan melakukan apa yang ingin orang lain lakukan terhadap kita. Ada banyak cara untuk membuat keputusan yang bertanggung jawab. Pertimbangan prinsip dan langkah-langkah untuk membuat dan menguji keputusan dalam kaitannya dengan masalah yang dihadapi, dan jika masalah tersebut dilema etika atau benar versus benar, maka guru perlu melakukan pertimbangan terhadap 4 paradigma pengambilan keputusan dan 3 prinsip pengambilan keputusan, serta 9 langkah pengujian dalam pengambilan keputusan. Pertanyaan keenam. Bagaimana pengambilan keputusan yang tepat tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Nah, untuk bisa membuat keputusan yang sempurna dan berdampak dalam terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, dan nyaman, hal pertama yang wajib kita lakukan merupakan mengenali terlebih dahulu masalah yang terjadi. Apakah masalah tadi termasuk dilema etika atau bujukan moral? Apabila masalah tadi adalah masalah dilema etika, sebelum membuat sebuah keputusan, kita wajib menganalisa pengambilan keputusan berdasarkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Sehingga harapannya keputusan yang kita ambil bisa membangun lingkungan yang positif, kondusif, dan nyaman buat murid-murid. Pertanyaan ketujuh. Apakah tantangan-tantangan di lingkungan Anda untuk dapat menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika ini? Adakah kaitannya dengan perubahan paradigma di lingkungan Anda? Tantangan yang dialami di lingkungan saya adalah di mana dalam pengambilan keputusan tidak melibatkan guru ataupun warga sekolah yang lain, sehingga timbul perbedaan cara pandang dalam sebuah kasus yang justru akan mempersulit tercapainya sebuah keputusan yang tepat. Pertanyaan ke-8. Apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini dengan pengajaran yang memerdekakan murid-murid kita? Bagaimana kita memutuskan pembelajaran yang tepat untuk potensi murid kita yang berbeda-beda?
Sebagai seorang guru, saya merasakan dampak yang begitu terasa dan terlihat terkait materi pengambilan keputusan pada modul 3.1 ini. Tujuan dari belajar adalah memerdekakan siswa agar ia mencapai kodratnya sesuai dengan potensi yang ia miliki. Sebelumnya, kita sering menemukan dilema, namun kita belum bisa menyelesaikan permasalahan dengan mengambil sebuah keputusan dengan tepat. Namun, setelah mempelajari modul ini, saya merasa lebih percaya diri dalam mengambil sebuah keputusan. Selanjutnya kita masuk pada pertanyaan ke-9. Bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya? Seorang guru adalah pemimpin pembelajaran. Seorang guru harus bisa menuntun kodrat anak sebaik-baiknya dalam merangka menuntut mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Oleh karena itu, dalam proses pengambilan keputusan harus berpihak kepada murid. Kita masuk pada pertanyaan nomor 10. Apakah kesimpulan akhir yang dapat Anda tarik dari pembelajaran modul materi ini dan keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya? Kesimpulan akhir yang saya dapatkan dalam pembelajaran materi modul 3.1 yaitu tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin dan keterkaitan dengan modul-modul sebelumnya adalah semuanya merupakan satu kesatuan untuk memerdekakan murid dalam belajar. Sebagaimana dijelaskan oleh Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan bertujuan menuntut segala proses dan kodrat atau potensi anak untuk mencapai sebuah keselamatan dan kebahagiaan belajar, baik untuk dirinya sendiri, sekolah, maupun masyarakat. Pertanyaan ke-11. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu dilema etika dan bujukan moral, 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan? Adakah hal-hal yang menurut Anda di luar dugaan? Hal yang menurut saya di luar dugaan adalah ketika saya mengambil suatu keputusan, saya berpikir hanya perlu mengumpulkan fakta dan melihat benar salah. Ternyata dalam pengambilan keputusan bukan hanya mengambil sesuai pemikiran saya saja, namun perlu melihat 4 paradigma, 3 prinsip, dan melakukan 9 langkah pengujian pengambilan keputusan. Karena selama ini saya berargumen jika pengambilan keputusan cukup dengan mengambil keputusan yang memiliki resiko paling sedikit terhadap situasi intuisi pada diri sendiri. Pertanyaan ke-12. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan pengambilan keputusan sebagai pemimpin dalam situasi moral dilema? Bila mana pernah, apa bedanya dengan apa yang Anda pelajari di modul ini? Sebelum mempelajari modul ini, saya mengalami masalah atau kasus yang berkaitan dengan dilema etika. Keputusan yang saya buat saat itu seringkali didasarkan pada intuisi saya, nilai-nilai saya, dan pertimbangan saya terhadap orang lain. Jadi, saat mempelajari modul 3.1, saya merasa bahwa pemikiran care-based thinking adalah prinsip yang digunakan dalam pengambilan keputusan, terutama yang berkaitan dengan dilema etika. Pertanyaan ke-13. Bagaimana dampak mempelajari konsep ini buat Anda? Perubahan apa yang terjadi pada cara Anda dalam mengambil keputusan sebelum dan sesudah mengikuti pembelajaran modul ini? Dampak yang saya rasakan setelah mempelajari modul 3.1 adalah saya menjadi lebih percaya diri dalam mengambil keputusan, terutama sebagai pemimpin pembelajaran. Setelah melalui proses pengujian keputusan 9 langkah ini, saya merasa lebih percaya diri karena saya tahu keputusan saya benar dan efektif. Sehingga dengan melakukan tahapan yang tepat akan meminimalisir dampak negatif terhadap pengambilan keputusan yang telah saya ambil karena telah melalui tahapan yang seharusnya. Dan setiap keputusan yang akan saya ambil ke depannya akan memihak pada murid, sehingga akan berdampak bagi kemajuan pendidikan. Saya juga merasa mendapatkan wawasan yang berharga sebagai individu, terutama ketika melihat masalah yang saya hadapi.
Pertanyaan terakhir yaitu pertanyaan nomor 14. Seberapa penting mempelajari topik modul ini bagi Anda sebagai seorang individu dan Anda sebagai seorang pemimpin? Saya percaya bahwa pengetahuan tentang pengambilan keputusan ini sangat penting, baik sebagai individu maupun sebagai pemimpin pembelajaran di sekolah, untuk dapat membuat keputusan yang benar dan efektif serta menghindari pengambilan keputusan yang ceroboh. Sebelumnya, saya mendapat pengetahuan tentang pengambilan keputusan. Saya merasa bahwa banyak hal dan keputusan yang saya buat tidak didasarkan pada cara berpikir yang jelas dan terstruktur. Sekarang saya mengerti bagaimana keputusan dibuat, membuat keputusan serta dapat membedakan antara dilema etika dan bujukan moral, dan menggunakan 9 langkah pengambilan keputusan memberi saya kepercayaan diri dalam membuat keputusan yang tepat. Mempraktekkan keterampilan membuat keputusan ini dan menerapkan pengetahuan yang diperoleh akan membutuhkan lebih banyak latihan dalam pembelajaran. Terima kasih saya ucapkan kepada seluruh Bapak dan Ibu guru hebat. Semoga sedikit cuplikan video tadi dapat memberikan wawasan mengenai koneksi antar materi dari modul 3.1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.